sedang menjalani kemoterapi, saudara itu sebaiknya jangan mengkonsumsi bajaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat bajaka, salam sehat selalu dan salam persaudaraan dimanapun Anda berada. Seputaran bajaka ini cukup banyak pertanyaan yang dilimpahkan kepada saya. Nah, salah satunya pertanyaannya seperti ini. Boleh nggak jika kita mengalami atau kita sedang menjalani kemoterapi mengkonsumsi bajaka? Nah, di sini saya akan coba membahas secara pelan-pelan. Bisa saudara simak ya, bisa saudara dengar. Nanti kita mungkin ini pembahasan kita ini bisa bermanfaat untuk saudara. Nah, bagi saudara yang baru berkunjung di channel saya, yuk jangan lupa ya tekan subscribe dan animasi lonceng biar saudara bisa menikmati video-video terbaru saya, atau saudara bisa mendapatkan video-video terbaru saya tentang seputaran bajaka atau tentang petualangan dan bajaka-bajaka aneh atau tentang yang lain-lainnya. Nah, di sini mungkin saudara juga ingin mengetahui seperti apa perkembangan dan seperti apa reaksi bajaka, yang maksudnya reaksi si yang penderita sakit ini tadi mengkonsumsi bajaka. Saudara bisa cek atau bisa lihat di komunitas ya ini. Nah, di sini saudara bisa melihat seperti kiriman WA ataupun kabar berita dari saudara-saudara kita yang sudah mengalami perubahan atau yang sudah sembuh mengalami kemoterapi, bisa nggak mengkonsumsi bajaka. Nah, seharusnya ini pertanyaannya dilimpahkan kepada dokter ahli ya, jangan kepada saya. Tapi saya akan coba mengajak saudara membuka pikiran saudara ya. Saudara nanti juga bisa membuat satu kesimpulan bahwasanya ini bisa dikonsumsi atau tidak. Saudara bisa mengambil kesimpulan. Nah, di sini seperti ini. Kita nggak usah, kita ambil cerita gamblang aja ya. Kita ambil cerita gamblang tentang, jangan kita langsung ke kemo, tapi kita ambil dulu daripada konsumsi obat lain atau obat dokter ya, kita anggap ya seperti itu. Nah, obat dokter itu kan ada kombinasinya dan kemudian ada jarak konsumsinya. Ya, seperti obat dokter itu terkadang ada jarak obat dokter sama obat dokter itu biasanya ada jarak setengah jam atau 1 jam dan bahkan 3 jam. Nah, itu kan ada perbedaan jarak ya jika kita mengkonsumsi obat dokter. Itu biasanya mungkin saudara gitu juga tahu ya. Nah, sekarang kita kembali seperti mengkonsumsi bajaka. Mengkonsumsi bajaka juga termasuk pantangannya, tidak boleh mengkonsumsi bajaka dalam mengkonsumsi obat dokter ataupun di waktu kita mengkonsumsi bersamaan dengan obat dokter ya. Itu juga satu dilarang ya, karena takut reaksi akan terjadi yang tidak kita ingini. Nah, sekarang kita masuk ke kemoterapi. Kemoterapi ini reaksi obatnya itu ada yang 1 minggu, kemudian kemo lagi, 1 minggu kemudian kemo lagi, dan ada yang 1 bulan kemo lagi, 1 bulan kemo lagi. Nah, kenapa dokter memberikan jarak ini? Karena reaksi kemo ini akan habis di saat 1 minggu misalnya. Nah, reaksi kemo ini akan habis di saat 1 bulan. Nah, di sini ya kan, reaksi kemo ini akan berjalan ke seluruh tubuh. Nah, jika kita sirami bajaka atau kita konsumsi bajaka, di sini yang kita khawatirkan akan terjadi yang tidak kita ingini. Nah, kesimpulan saya ya, itu jika saudara sudah mengalami, jika saudara sedang menjalani kemoterapi, saudara itu sebaiknya jangan mengkonsumsi bajaka. Monggo, yuk silakan lanjuti kemoterapi. Nah, jika saudara mungkin berpikiran ingin berhenti atau ingin maksudnya tidak mau lagi kemoterapi, itu terserah saudara. Jika saudara sudah tidak kemoterapi, nah jaraknya misalnya 1 minggu kemoterapi. Nah, jika sudah reaksinya 1 minggu berlalu ya, kita kemoterapi yang seharusnya kita lanjut ke kemoterapi, sekarang kita lanjut ke bajaka, itu silakan, nggak ada masalah ya. Tapi jika kita dalam keadaan kemoterapi, itu sebaiknya jangan. Jika seandainya kita sudah selesai melaksanakan kemoterapi, misalnya ada kemoterapi ini ada yang 7 kali, akan ada yang saya jumpai itu
27 kali, ya sudah kelar. Nah, di situ juga dokter akan memberikan seperti hormon ya, untuk memberi obat untuk tumbuh rambut atau yang jenis hormon lah ya. Karena dalam kita menghadapi kemoterapi ini biasanya rambut akan gugur ya, alis mata ini terkadang gugur. Nah, itu kan dokter kan telah memberikan. Nah, setelah kita menghabiskan obat hormon ini tadi, ingin lanjut ke bajaka, itu silakan ya, silakan. Nah, kita pingin setiap manusia itu juga pingin sembuh ya, pingin sehat seperti semula. Nah, bagi saudara ya yang sedang kemo, mungkin ini bisa saudara sebagai bisa dapat satu penjelasan dari saya, bisa saudara memahami ya, saudara bisa mengambil tindakan, jangan buru-buru, jangan tergesa-gesa. Ingin ini akhirnya saudara ingin sembuh nanti tidak bisa yang saudara rasakan seperti yang saudara inginkan maksudnya. Nah, jadi saudara, itu saja penjelasan dari saya ya. Saudara ingin mengkonsumsi bajaka, itu silakan, tapi selesaikanlah reaksi obat yang di dalam tubuh saudara tadi. Sudah kelar baru saudara masuk, karena kita nggak mau terjadi yang tidak kita ingini. Oke saudara, mungkin saudara juga berkeinginan dengan bajaka dari saya, baik itu bajaka tampala, Jiswiteng atau bajaka yang lainnya, saudara bisa mengirimkan, bisa masuk ke WA saya ya. Saudara bisa kirimkan ongkirnya, bajakanya akan saya kirimkan kepada saudara. Nah, jika saudara berkelebihan, saudara bisa mengirimkan uang cacah dan uang jemurnya, sedangkan bajakanya itu tidak saya perjualbelikan, hanya untuk membantu saudara biar menjadi amal jahiriah saya sekeluarga. Oke saudara, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan kepada saudara ya, maksudnya satu pencerahan dari saya. Oke, saya iri dengan salam.